Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Hasana dengan NIM 21231015. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahan kimia dalam pemutih dan pembersih. Nah, simak penjelasan berikutnya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari bahan kimia dalam pemutih dan pembersih. Bahan kimia dalam pemutih dan pembersih adalah zat-zat kimia yang digunakan untuk menghilangkan noda, kotoran, atau pewarna pada permukaan. Beberapa contoh dari bahan kimia umum digunakan dalam pemutih dan pembersih adalah klorin, amonia, natrium hipoklorit atau NaOCl, dan natrium hidroksida atau NaOH, dan hidrogen peroksida atau H2O2, dan kalsium hipoklorit atau CaClO2. Pemutih yang digunakan pada pakaian sebenarnya adalah campuran bahan-bahan kimia, yang mana bahan kimia utamanya adalah larutan dengan kadar 3% sampai 6% dari natrium hipoklorit atau NaOCl yang dicampur dengan sejumlah kecil natrium hidroksida atau NaOH, hidrogen peroksida atau H2O2, dan kalsium hipoklorit atau CaClO2. Zat pemutih pakaian dengan bahan natrium hipoklorit ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1785 oleh ilmuwan Prancis Claude Louis Berthollet. Awalnya pemutih ini digunakan untuk memutihkan kapas, tetapi segera menjadi bahan populer untuk memutihkan bahan pakaian lainnya karena natrium hipoklorit dapat menghilangkan noda dari pakaian. Natrium hipoklorit yang murni berbentuk bubuk putih, senyawa ini mudah larut dalam air dan membentuk larutan agar kekuningan dengan bau khas. Konsentrasi natrium hipoklorit yang berbeda memiliki potensi berbeda dalam hal efek pemutihannya. Untuk pemakaian rumah tangga, pemutih baju biasanya mengandung 5% natrium hipoklorit dengan pH sekitar 11 dan membuat sedikit menyebabkan iritasi kulit. Untuk keperluan industri digunakan pemutih terkonsentrasi tinggi, yaitu dari 10% sampai dengan 15% natrium hipoklorit, yang sangat basah atau pH-nya 13 dan bersifat korosif sehingga dapat membakar kulit jika terkena. Kelebihan bahan kimia dalam pemutih dan pembersih yang pertama yaitu efektivitas. Bahan kimia ini biasanya sangat efektif dalam menghilangkan noda, kotoran, dan pewarna pada berbagai permukaan. Yang kedua, kecepatan. Bahan kimia ini dapat bekerja dengan cepat, menghilangkan hasil yang terlihat dalam waktu singkat. Nah, yang ketiga, versatilitas. Bahan kimia pemutih dan pembersih dapat digunakan untuk membersihkan berbagai permukaan, termasuk pakaian, peralatan dapur, keramik, dan banyak lagi. Yang keempat, yaitu kemudahan penggunaan. Pembersih dengan bahan kimia ini seringkali cukup sederhana, dengan langkah-langkah yang jelas untuk mengaplikasikan dan menghilangkan bahan kimia tersebut. Nah, ada juga beberapa kekurangan dari bahan kimia dalam pemutih dan pembersih ini. Yang pertama yaitu bahaya potensialnya. Beberapa bahan kimia pemutih dan pembersih dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Misalnya, mereka bisa merusak kulit, menyebabkan iritasi pernafasan, atau menimbulkan reaksi alergi pada beberapa individu. Nah, yang kedua, pencemaran lingkungan. Beberapa bahan kimia dalam pemutih dan pembersih dapat mencemari lingkungan jika dibuang secara tidak tepat. Mereka dapat mencapai sumber air dan tanah, merusak ekosistem, dan mengganggu organisme hidup. Yang ketiga, kerusakan pada permukaan. Beberapa bahan kimia terlalu dapat merusak atau memudahkan pewarna pada permukaan yang sensitif, seperti kain berwarna atau bahan kayu yang tidak tahan terhadap bahan kimia tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.